Halo semuanya, selamat datang di Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Kembali lagi bersama aku, Billy Kurniawan guys. Dan hari ini kita akan membagikan ilmu gratis untuk Anda semua mempersiapkan SNBT tahun 2026. Ya. Oke teman-teman ya, langsung saja guys, kita buka dengan soal pemanasan ya, biar kalian yang sekarang lagi ngantuk, lagi lapar, lagi haus, gitu ya, siap pelan-pelan dari soal yang mudah dulu ya. Let's go, kita bahas teman-teman. Oke, nomor 1 teman-teman ya, 4x kuadrat plus 2x min 7 sama dengan 12. Jika persamaan di atas bernilai benar, berapakah nilai dari 12x kuadrat plus 6x min 21? Ini adalah tipe-tipe soal PK yang mungkin banget muncul di nomor-nomor awal ya, kayak nomor 1, nomor 2 teman-teman ya. Dan kalau ada soal seperti ini guys, ingat kalian tidak boleh salah teman-teman ya. Ini adalah kesempatan kalian buat curi poin dan curi-curi waktu ya, karena ini soal sangat simpel teman-teman ya. Perhatikan, 12x kuadrat plus 6x min 21 ya. Ini teman-teman, kita harus peka dengan skill memfaktorkan bentuk aljabar. Kalau kita lihat seperti ini guys, perhatikan di sini ya. Ada angka 12, ada angka 6, ada angka 21. Langsung kita harus peka teman-teman ya. Ada nggak sih suatu angka yang bisa dikeluarkan atau membagi angka-angka ini? Jawabannya ada nggak? Nah ya ada teman-teman ya, yaitu angka berapa? Angka 3 teman-teman ya. Jadi kita bisa keluarkan atau faktorkan 3-nya dalam kurung ya. Awalnya 12x kuadrat menjadi apa guys? Dibagi 3 menjadi 4x kuadrat. Plus 6x kita bagi dengan 3 menjadi plus 2x. Min 21 dibagi 3 menjadi 7. Tapi jangan lupa ada minnya teman-teman ya, jadi min 7. Loh, apa ini teman-teman? Apa ini guys? 4x kuadrat plus 2x min 7. Ini ya sudah ada di atas 12 ya. Jadi ini 3 dikali ini semua nilainya adalah 12 teman-teman ya. 3 dikali 12 hasilnya adalah 36 teman-teman. Jawaban yang mana guys? Jawabannya yang E ya teman-teman ya. 36 loh ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Ini adalah soal tipe-tipe soal yang mungkin banget muncul antara di PK atau di PU ya teman-teman ya. Awalnya ada 200 miliar bakteri. Nggak ada 200 doang ya, oke. Dan jumlahnya bertambah 20% setiap jamnya. Menarik ya. 200 bakteri setiap jam bertambah 20%. Yang ditanya apa guys? Berapa banyak bakteri setelah 2 jam ya teman-teman ya? Langsung aja teman-teman kita selesaikan ya. Kan awalnya 200. Setiap jam dia bertambah 20% teman-teman. Nah jadi gimana? Setelah 1 jam dia kan bertambah 20% ya teman-teman ya. Nah ini aku mau tunjukin. Sebenarnya kita bisa hitung secara manual teman-teman ya. Jadi gimana maksudnya? Oke, 20% itu berarti berapa pertambahannya? Bertambah, ingat 20% itu kan 20 per 100 ya teman-teman ya. 20 per 100 dikali sama jumlah awalnya 200. Kita bisa coret 240 ya. Bertambah 40 teman-teman ya. Jadi setelah 1 jam itu dia adalah 200 ditambah 40 yaitu 240. Oke, pakai cara ini bisa teman-teman ya. Tapi di sini aku mau kasih spill trik untuk menghitung persen-persen supaya lebih cepat dan lebih mantap teman-teman ya. Jadi gimana? Intinya adalah seperti ini guys. 1 jam itu bertambah 20%. Caranya gimana guys? Ingat, awal itu kita bisa anggap dia adalah 100% teman-teman ya. Karena dia nilai yang utuh, nilai yang awal ya, belum berubah 100% kita anggap. Nah, 100% ditambah 20% hasilnya berapa guys? Menjadi 120%. Nah, udah. Jadi 120% ini langsung aja kita kalikan. 120% kan 120 per 100 ya. Kita kalikan dengan jumlah awalnya tadi. Nah, ya teman-teman ya. Nanti coret-coret 2 hasilnya 240. Trik ini bisa kalian pakai saat menghitung pertambahan atau pengurangan menggunakan persentase teman-teman. Seperti itu. Ya, oke coba. Berarti jawabannya 240 ya? Belum teman-teman ya, karena yang ditanya adalah setelah 2 jam maksudnya ya. Nah oke, berarti sekarang gimana guys? 240 ini bertambah lagi 20%. Ini untuk jam kedua ya teman-teman ya, bertambah lagi 20%. Sama, kita bisa pakai trik yang tadi teman-teman ya. Yang ini kita anggap 100% karena dia nilai awal, nilai yang utuh belum berubah, ditambah 20% ya, menjadi 120% ya. Langsung aja kita kalikan ya, 120% ini kan 120 per 100 ya. Dikalikan dengan nilai awalnya guys ya, 240. Seperti itu guys ya. Ini nolnya coret,
nolnya coret, nolnya coret. Jadi 12 dikali 24 nanti hasilnya adalah 288. Seperti itu. Oke? Jadi trik ini bisa kalian pergunakan terutama di soal-soal PU banyak banget muncul tentang persen-persen guys. Mantap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, ini adalah entitas yang cukup menarik ya. Karena entitas jenis-jenis soal seperti ini itu belakangan ini ya, tahun 2025 dan 2024 dia muncul di SNBT teman-teman. Yaitu adalah tentang soal ganjil genap teman-teman. Kak, itu kan yang di Jakarta, Kak. Ya benar ya, ganjil genap. Beda, tapi ini tentang matematika ganjil genap teman-teman ya. Perhatikan soalnya guys. Jika N adalah bilangan ganjil positif, manakah dari pernyataan berikut yang hasilnya pasti genap? Ingat adik-adikku semuanya, adinda-adindaku semuanya, dimanapun kalian berada ya, kalau nanti muncul soal-soal ganjil genap seperti ini guys ya, itu triknya cuma satu teman-teman ya. Triknya adalah kita misalkan angka. Sekali lagi ya, kita misalkan angka teman-teman ya. Nah, jadi ini apa? N adalah bilangan ganjil positif teman-teman. Ya udah, kita ambil aja, kita misalkan N-nya terserah guys, yang ganjil positif. Misalin berapa? Oh, misalin aja N-nya 165.431. Boleh nggak teman-teman? Boleh ya, tapi jangan ya, kurang baik ini guys ya, ngitungnya nanti panjang ya teman-teman ya. Kita ambil angka yang gampang aja guys, yaitu 1 ya, bilangan ganjil positif yang kecil. Kenapa kita ambil yang kecil? Karena kita akan coba masukin angka 1 ini ke dalam pilihan jawabannya ya. Oke, N-nya 1. Kita cek sekarang satu persatu ke pilihan jawabannya guys. Yang pertama, N kuadrat plus 2. Berapa berarti guys? 1 kuadrat plus 2 adalah 3. Apakah dia genap? Tidak teman-teman ya, dia ganjil. Berarti yang ini bukan jawabannya. Lanjut, berikutnya. 2N plus 1. 2 dikali 1 ditambah 1. 3. Bukan genap ya, berarti bukan yang B. Yang C. N pangkat 3 dikurangi N ya teman-teman ya. Berarti 1 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, 0 ini teman-teman, kita bisa anggap 0 ini adalah genap guys ya. Berarti ini benar ya, C. Coba kita cek lagi yang D teman-teman. 3N plus 4 guys. 3 kali 1 plus 4 sama dengan 7. Ganjil ya, bukan. Yang E, N plus 1 kuadrat. Berarti 1 plus 1 kuadrat plus 1. 2 kuadrat 4 ditambah 1 5. Ini ganjil ya. Nah, sebenarnya 0 itu bukan ganjil, bukan genap ya teman-teman ya. Tapi untuk masalah soal-soal ganjil genap, kalau ketemunya 0 itu kita bisa anggap genap teman-teman. Kak, nggak percaya Kak? Coba aja N-nya 3 masukin ke yang C. 3 pangkat 3 dikurangi 3 hasilnya 24. Dia genap teman-teman. Oke? Jadi ingat kalau ada soal ganjil genap, langsung aja masukin angka dan angkanya kita pilih yang simple ya. Kalau ganjil pilih aja 1 atau 3, kalau genap pilih aja 2 teman-teman ya. Nah, trik-trik seperti ini guys, itu yang akan kita ajarkan dan kita bahas di kelas intensif SNBT by Mantapu Academy ya, terutama di program Ambis SNBT dan juga Ngebut SNBT teman-teman ya. Kita bakalan bahas dan review materi-materi yang muncul, terutama yang di tahun 25, tahun 24 muncul, dan kita bagikan ke Anda semua tips and trik mengerjakan. Seperti itu ya. Jadi buat yang mau daftar, langsung aja klik link di bawah ini. Buruan guys, karena kuotanya terbatas. Oke, berikutnya teman-teman ya, kita akan bahas soal asli PK teman-teman ya. Ini asli teman-teman ya. Asli PK ya, ada cap badaknya teman-teman ya. Asli PK tahun 2025 nih guys ya. Kita mainnya dengan yang asli-asli teman-teman. Dan ini menarik karena ini adalah skill yang 2 tahun belakangan di SNBT itu muncul teman-teman ya. Yaitu tentang geometri, bangun datar, tapi pakai koordinat teman-teman. Nah ya, dan ini menarik karena sebenarnya itu sangat mudah menghitungnya. Tapi kalau kalian masih bingung atau nggak dapet konsepnya, akan berasa susah guys. Padahal aslinya ini easy teman-teman, yang ngantuk sebenarnya ya. Coba kita bahas. Jajar genjang Pecurus memiliki luas 20 guys ya. Kita catat dulu infonya, luas 20. Titik T terletak pada QR. Oke, ini T. Sehingga ST ya, ST tegak lurus terhadap QR teman-teman. Berarti artinya apa guys? ST ini tegak lurus dengan QR. Tegak lurus artinya dia 90 derajat. Jika A, B adalah koordinat S, oke, maka nilai dari 2A plus B-nya berapa? Nah, artinya apa teman-teman? Di soal ini kita harus mencari koordinat dari S ini. A, B kan kita mau cari 2A plus B. Nah, di sini kita perlu analisa teman-teman ya. Ini nggak ada rumus cepatnya langsung. Kita harus analisa dan logika. Sekarang teman-teman, coba perhatikan ya. Titik T di sini koordinatnya 3,0. Jadi ibarat ada koordinat kartesius ya. Ini T itu 3,0 di sini. Ini T 3,0. Sekarang pertanyaanku guys. S ini apa? Dia pas lurus dari T ya teman-teman ya. Nah, S di sini. Nah, A, B.
Hanya dari informasi ini guys ya. Ini T, ini 3 kan, 3,0. S ini lurus di atas. Coba, ada nggak sesuatu yang kita bisa langsung tahu teman-teman? Tanpa harus menghitung. Nah ini penting. Jawabannya ada teman-teman. Ya, apa itu? Dalam koordinat kartesius seperti ini tadi ya. Misalkan titik T ini kita tahu dia koordinat X-nya tuh 3 kan ya. 3,0 kan? 3,0. Artinya apa guys? 3 ke kanan ya kan? Karena titik S ini pas di atas. Jadi apa kesimpulannya guys? Koordinat X-nya langsung tahu nggak? Langsung tahu. Ya, artinya apa guys? S ini koordinat X-nya ini pasti 3 teman-teman. Ya kan? Kayak ibarat kalian punya koordinat kartesius, ini angka 4 di sini kan, 4,0. Kalau yang di atasnya pas teman-teman di sini, ini pasti 4,2 ya kan, di atasnya lagi 4,4 ya. Karena mereka di sumbu X-nya mereka angka 4 teman-teman. Jadi pasti sama semua ke atas 4 semua. Observasi seperti ini itu skill yang harus kita punya teman-teman ya. Jadi S ini pasti 3, B sesuatu ya. Nah, B-nya ini yang akan kita cari. Cara mencarinya gimana guys? Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Dalam mengerjakan soal guys, kita harus bisa mengolah informasi yang kita punya untuk mencari apa yang kita mau teman-teman ya. Kau punya apa, kau olah teman-teman ya. Ibarat pohon sawit bisa diolah menjadi minyak tanah, bensin, pertalite ya. Ini juga kita harus mengolah teman-teman ya. Luasnya 20. Luas itu apa guys? Jajar genjang. Luas jajar genjang adalah panjang alas dikali tinggi teman-teman. Sekarang kalau kita anggap QR ini adalah alasnya, yang ini aku tandain merah ya teman-teman ya. QR ini alas, berarti tinggi jajar genjangnya yang mana guys? Yang mana? Hah? Yang mana? Ah, bener banget. Ya, yang ST teman-teman ya. ST tawar atau ST manis kalian sukanya? Jangan puasa ya. Nanti setelah buka. Yang ST bener banget. Jadi kalau QR-nya alas, ST-nya itu tinggi. Sekarang berapa panjang alasnya guys? QR. Lagi-lagi ini analisa teman-teman ya. Ini lihat, Q-nya 0,0, R-nya 4,0. Berarti berapa guys? Ada 0,0 ini kan. Q-nya 0,0, R-nya 4,0 di sini. Panjangnya berarti ya 0 sampai 4. 4 teman-teman ya. Nah, berarti ini QR panjangnya 4 guys. Jadi QR-nya 4. Nah, ST-nya kita nggak tahu ya, ST-nya kita nggak tahu. Yang kita tahu apa guys? Luas teman-teman ya. Luas itu adalah QR 4 kali ST, alas kali tinggi. Hasilnya 20. Ketemu ya teman-teman ya, ST-nya adalah 5. Nah, jadi panjangnya garis merah ini itu 5 teman-teman. Artinya apa guys? Bisa nggak kita cari? Ingat, tujuan kita adalah mencari nilai B-nya ini kan, koordinat S-nya. Lihat, T-nya 3,0. 3,0 naik ke atas 5, berarti koordinatnya menjadi berapa guys? Nah, benar banget ya, jadi 3,5. Ya, ini salah satu soal yang bagus banget dan menantang teman-teman ya. Aku yakin kalau misalkan keluar di SNBT kayak gini, kalian bisa bener, itu udah bisa curi poin banget teman-teman ya. Karena aku yakin banyak yang kekecoh dan nggak bisa kerjain soal ini. Logika banget ini guys. Udah ya, berarti ketemu S-nya 3,5, berarti apa? A-nya 3, B-nya 5. Masukin aja 2A plus B, berarti adalah 2 kali 3 plus 5 ya. Hasilnya berapa guys? 11. Nah, teman-teman ya, nanti di kelas intensif SNBT juga, kita selain belajar review materi dan trik-trik penting, kita bakal bedah juga soal-soal asli SNBT tahun-tahun sebelumnya. Seperti pepatah mengatakan guys ya, dulu orang suka mengatakan, kata Konfusius guys, sejarah itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita mempersiapkan masa depan ya. Kata Konfusius teman-teman. Gak ada katanya, oh iya ngawur ya, itu kata-kataku sendiri ya. Intinya kita pelajari tren yang muncul di tahun-tahun lalu, itu mungkin banget muncul lagi di tahun ini ya. Jadi buat teman-teman yang bingung mau belajar SNBT sama siapa, belajar di mana, gak ada motivasi, langsung aja guys, kita bareng-bareng sama aku, nanti ada Kak Jerome juga, ada yang namanya Kak Kevin, ada yang namanya Kak Eva. Kita belajar bersama-sama dengan ribuan teman-teman yang lain di program intensif SNBT by Mantapu Academy ya. Daftarnya di mana Kak? Daftarnya di mana Kak? Nah, muncul guys di sini ya teman-teman ya. Langsung aja guys. Mantap. Oke, I think itu aja guys soal-soal buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu persiapan SNBT kalian. Semangat terus buat yang sedang berpuasa. Semoga teman-teman bisa meraih nilai SNBT yang baik dan masuk ke PTN impian kalian. Mantap. Oke, kalau gitu guys, terima kasih dan salam Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu. Bye-bye.